Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5762 Juta Batu Abadi. Pemimpin sekte Rift Heaven Sect sedikit terkejut ketika dia tidak menyangka David akan menyetujuinya begitu saja. Tidakkah kau akan mempertimbangkannya kembali? Formasi jiwa binatang kita mengancam jiwa. Ini bukan permainan anak-anak, kata penguasa sekte surga Rift. Tidak perlu. David menggelengkan kepalanya. Wah, sepertinya kau tidak tahu betapa kuatnya sekte 10.000 binatang kita. Begitu kau mengalami formasi jiwa binatang, sudah terlambat bagimu untuk menangis, cibir tetua Yusha. Apakah sekte 10.000 binatang benar-benar sekuat itu? David tersenyum. Apa? Kau meremehkan sekte 10.000 binatang kami? Tetua Yusha mengerutkan kening. Sekte 10.000 binatangmu begitu kuat, bagaimana mungkin kau dikalahkan begitu telak oleh sekte iblis 10.000 jiwa sampai kau tidak berani melawan sama sekali? Tanya David. Anda. Tetua Yusha sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Pemimpin sekte Rift Heaven juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Baiklah, hentikan omong kosongmu. Apakah kau punya kemampuan nyata atau tidak? Kita lihat saja dalam 3 hari. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan menghancurkan formasi jiwa binatang dan menunjukkan kekuatanku padamu, tapi kau juga harus berjanji padaku satu hal," kata David. Katakan padaku, tanya penguasa sekte surga Rift. Kalau aku menghancurkan formasi jiwa binatang itu, kau harus memberiku 1.000.000 batu abadi. Kalau tidak, kalau aku menyelamatkan rakyatmu dan kau meragukan kekuatanku, bukankah itu akan jadi kehilangan muka yang sangat besar? David berkata dengan tenang. Apa? 1.000.000 batu abadi? Kenapa kau tidak merampokku saja? Geram tetua Yusha. Apa? Apa kau tidak yakin aku tidak punya kemampuan untuk menghancurkan formasi ini? Kenapa kau tidak berani bertaruh denganku? David mencibir. Tetua Yusha berhenti berbicara dan menatap penguasa sekte surga Rift. Setelah merenung sejenak, penguasa sekte langit celah mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar bisa menghancurkan formasi jiwa binatang buas, aku berjanji akan memberimu 1.000.000 batu abadi, dan aku juga akan membuat pengecualian dan mengangkatmu sebagai tetua sekte 10.000 binatang buas kami. Aku tidak peduli. Sampai jumpa 3 hari lagi." Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah David meninggalkan aula 10.000 binatang, Xian dan Yingwu buru-buru mengejarnya. Senior, tolong tunggu. Wajah Xian dipenuhi rasa bersalah dan cemas. Maaf sekali, kami tidak menyangka pemimpin dan tetua sekte akan menanyaimu seperti ini. Kami telah berbuat salah padamu. Yingwu pun berkata dengan suara lirih, "Kami tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa, namun sungguh meresahkan bagimu mendengar kritikan seperti itu di aula." David berhenti dan menatap para beasmen muda yang tulus di depannya, sedikit ketidakpedulian melembut di wajahnya. Dia tersenyum kecil, seolah-olah keraguan dan provokasi di aula itu tidak lebih dari angin sepau-sepau, dan dia sama sekali tidak peduli. Tidak apa-apa. Dia berkata dengan tenang, "Kebanyakan hal di dunia ini didasarkan pada apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Wajar saja kalau mereka tidak mempercayainya.
soal susunan jiwa binatang itu. Ia terdiam sejenak, senyum tipis tersungging di bibirnya. Waktu yang akan menjawabnya. Melihat David begitu tenang dan kalem, Xian dan Yingwu makin mengaguminya. Inilah sikap sejati seorang master. Membandingkan gaya penatua Lian dan penatua Yusha, perbedaan tingkat kecanggihan mereka langsung terlihat. Namun, mereka tak bisa menahan rasa khawatir. Mereka tahu kekuatan arai jiwa binatang 3 bakat. Itu adalah sesuatu yang tak tertahankan bagi dewa surgawi kelas 5 biasa. Senior, formasi jiwa binatang 3 bakat itu memang luar biasa. Dengan kekuatan gabungan kalian bertiga dan peningkatan jiwa binatang, kekuatannya berlipat ganda. Xian ingin menambahkan beberapa pengingat lagi. David melambaikan tangannya, menyela, "Aku tahu apa yang kulakukan. Carikan aku tempat yang tenang, dan jangan biarkan siapapun menggangguku selama 3 hari ke depan." Melihat David telah mengambil keputusan, Xian dan pria lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka segera mengatur agar David menginap di halaman pribadi terbaik di Wisma Sekte 10.000 binatang. Suasananya tenang dan energi spiritualnya cukup melimpah. Setelah David tinggal bersama unicorn api kecil itu, ia tetap di dalam rumah dan tak pernah keluar. Namun, perbincangan tentangnya di luar kota bagai air mendidih. Sudah dengar? Bocah alam abadi kelas 7 itu berani menyombongkan diri bahwa dia bisa menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat kita. Haha, lelucon yang luar biasa. Kurasa dia bahkan tidak tahu cara mengeja kematian. Konon, dia menyelamatkan kakak senior Xian dan yang lainnya, tetapi tetua Lian terbunuh dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia, seorang dewa kelas 7, bisa membalikan keadaan? Dia pasti menggunakan beberapa cara licik, atau itu hanya keberuntungan belaka. Tetua Yusha benar, dia mungkin mata-mata dari sekte iblis. Tunggu saja. Penilaiannya 3 hari lagi. Kita lihat saja bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia mungkin bahkan tidak berani menyentuh tepian susunan kawat. Rumor dan gosip memenuhi setiap sudut sekte 10.000 binatang. Hampir tak seorang pun memiliki kesan baik tentang David. Mereka semua menunggu untuk melihat bocah manusia sombong ini mempermalukan dirinya sendiri. Bab 5763 tunggu sebentar. Bahkan beberapa murid yang awalnya skeptis terhadap perkataan Xian dan Yingwu sepenuhnya berpihak pada mereka yang ragu setelah mendengar bahwa David hanya berada di tingkat ke-7 alam manusia abadi. Tetua Yusha diam-diam memberi instruksi kepada murid yang bertugas menyiapkan formasi penilaian. Pastikan formasi jiwa binatang 3 bakat tetap berada pada kondisi terkuatnya, sehingga bocah manusia itu akan sangat menderita dan sifat aslinya akan terungkap. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Penilaian kemajuan untuk murid inti sekte 10.000 binatang diadakan dengan hikmat di arena seni bela diri terbesar sekte tersebut, Altar 10.000 binatang. Altar 10.000 binatang dibangun dari sepotong batu biru besar, dikelilingi oleh ratusan tiang totem yang diukir dengan berbagai binatang buas dan aneh. Pada saat ini, inti binatang yang tertanam di puncak pilar memancarkan cahaya yang berkilauan, membentuk penghalang yang kuat untuk mencegah energi penilaian bocor keluar. Area di bawah altar dipenuhi orang. Bukan hanya murid inti yang menunggu penilaian, tetapi juga hampir semua murid dalam dan pengurus di kantor pusat,
dan bahkan banyak penatua datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Master Sekte Lai Tian duduk di kursi utama, diapit oleh para tetua seperti Yusha dan Xiong Tuo. Penilaian berlangsung satu persatu, dengan pertarungan sengit dan keterampilan bertarung jiwa binatang yang memukau yang mengundang sorak-sorai dari para penonton. Namun, banyak orang tidak sepenuhnya fokus pada penilaian itu. Mata mereka terus melirik ke arah pintu masuk, berharap, atau lebih tepatnya menunggu, sosok itu muncul. Akan tetapi, David masih belum muncul hingga tantangan terpenting dari 3 bakat Beast Soul Array dalam penilaian murid inti dimulai. Penatua Yusha, yang bertanggung jawab atas penilaian, memandang para murid yang akan menerima tantangan formasi, dan senyum dinginnya menjadi semakin jelas. Dia berseru lantang, sepertinya beberapa dari mereka yang hanya tahu omong kosong akhirnya menyerah. Mengetahui kekuatan arai jiwa binatang milik sekte binatang segudang milikku, mereka tak berani mempermalukan diri sendiri. Hahaha. Tawa terbahak-bahak langsung terdengar dari penonton. Aku tahu anak itu hanya membual. Manusia abadi tingkat ke-7? Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi gigiku. Dan kau pikir kau bisa menghancurkan formasi itu? Untung saja kakak senior Xian dan yang lainnya membelanya, mereka benar-benar salah menilai dia. Xian dan Yingwu berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan ejekan di sekitar mereka, wajah mereka memerah, tangan mereka terkepal, namun mereka tidak mampu membantahnya. Secercah keraguan muncul di hati mereka. Mungkinkah senior mereka benar-benar mengalami masalah? Atau mungkin, pada akhirnya, ia merasa ragu dan memilih untuk menghindarinya? Sang penguasa sekte surga Rift tetap tanpa ekspresi, tatapannya dalam dan tak terduga, tenggelam dalam pikirannya. Penatua Xiong Tuo mengelus jenggotnya, mata kecilnya menyipit, saat dia mengamati formasi di arena, tampak tenggelam dalam pikirannya. Tantangan Beast Soul Array telah resmi dimulai. 3 murid inti tingkat keempat alam abadi surgawi, masing-masing mewakili salah satu dari 3 karakteristik jiwa binatang, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, melangkah ke tengah altar binatang segudang. Saat mereka mengaktifkan teknik rahasia mereka, 3 bayangan hantu raksasa dari jiwa binatang membumbung tinggi ke langit di belakang mereka. Seekor kera raksasa yang mengamuk, seekor macan tutul pembelah angin secepat kilat, dan seekor badas swanjia dengan pertahanan yang mencengangkan. 3 aura kuat menyatu dan terjalin, membentuk area segitiga yang stabil. Raungan binatang buas bergema, dan energi iblis membumbung tinggi ke angkasa. Tekanan kuat itu bahkan menyebabkan riak-riak muncul di penghalang. Para penantang yang terjebak dalam formasi tersebut tidak hanya harus menghadapi serangan dari 3 murid yang terkoordinasi dengan baik, tetapi juga harus menanggung penindasan dari 3 jenis kekuatan jiwa binatang yang berbeda, yang membuat kemajuan mereka menjadi sangat sulit. 2 murid yang berada di puncak peringkat keempat alam abadi surgawi memasuki formasi untuk menantangnya, tetapi keduanya terlempar keluar dari formasi dalam kondisi menyedihkan setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dengan darah mengucur dari mulut mereka, jelas terluka parah. Hal ini memberi setiap orang pemahaman lebih langsung mengenai kekuatan Beast Soul Array, dan di saat yang sama, penghinaan mereka terhadap David yang meninggalkan pertempuran meningkat. Sepertinya lelucon ini harus berakhir. Penatua Yusha, melihat penantang terakhir juga sedang berjuang, bersiap untuk mengumumkan bahwa tantangan formasi sudah hampir berakhir.
Tepat saat itu. Tunggu sebentar. Suaranya tenang, tidak keras, namun jelas menembus keributan tempat latihan dan raungan roh binatang, mencapai telinga semua orang. Bab 5764 bawa keluar untuk bermain. Semua orang melihat ke arah suara itu. Di pintu masuk altar 10.000 binatang, sesosok berjubah hijau perlahan mendekat. Ia berjalan dengan santai dan tampak tenang, seolah-olah ia tidak hadir untuk mengikuti ujian kehormatan dan kekuatan, melainkan sekadar berjalan-jalan santai setelah makan malam. Itu David. Di sampingnya, kilin api kecil mengikutinya dari dekat, mata emasnya dengan penasaran mengamati kerumunan di sekitarnya dan susunan jiwa binatang yang berkilauan. Dia di sini. Beraninya dia datang. Kamu baru sampai sekarang? Penilaiannya hampir selesai. HMPH. Pura-pura saja. Mereka mungkin melihat orang-orang di depan mereka gagal menembus formasi dan mengira formasi itu hampir habis. Jadi mereka ingin datang dan memanfaatkan situasi, kan? Ejekan dan sikap skeptis muncul lagi, tetapi dibandingkan dengan perilaku mereka sebelumnya yang tidak terkendali, mereka menjadi kurang percaya diri dan lebih banyak curiga. Bagaimanapun, dia benar-benar muncul. Xian dan Yingwu sangat gembira, dan kekhawatiran mereka pun teratasi. Seperti yang diharapkan, si senior bukanlah orang yang menyerah dalam pertarungan. David mengabaikan diskusi di sekitarnya dan langsung berjalan menuju altar. Tatapannya menyapu arai jiwa binatang 3 bakat yang berkilauan dengan cahaya dan raungan binatang buas. Ia mengangkat alisnya sedikit, tampak agak kecewa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Master Sekte Rift Heaven dan para tetua di panggung tinggi, lalu berkata dengan nada tenang, "Inikah formasi jiwa binatang 3 bakat yang kalian bicarakan?" Tetua Yusha geram dengan sikapnya dan mencibir, "Wah, baru datang sekarang? Takut ya? Kalau takut, bersujud saja dan akui saja kalau omong kosongmu barusan, mungkin kamu bisa menyelamatkan muka." David menggelengkan kepalanya, seolah mengabaikan sarkasme Yusha, dan bergumam dalam hati, formasi ini sepertinya terlalu sederhana. Menghadapi formasi setingkat ini benar-benar membosankan. Dia berhenti sejenak, dan di tengah tatapan semua orang yang tercengang, dia mengajukan permintaan yang menyebabkan keributan. "Apakah sekte 10.000 binatangmu punya formasi yang lebih sulit? Tunjukkan pada kami." Setiap orang. Dalam sekejap, seluruh altar binatang menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap David seolah-olah dia orang gila. Terlalu mudah? Membosankan? Ingin mengeluarkannya dan memainkannya? Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Inilah formasi jiwa binatang 3 bakat, yang bahkan dapat dengan mudah dikalahkan oleh para kultivator alam surgawi abadi tingkat 4. Dia, seorang abadi kelas 7, benar-benar menganggap hal itu terlalu mudah? Ingin sesuatu yang lebih keras? Setelah hening sejenak, letusan yang lebih dahsyat pun terjadi. Sombong. Sombong sekali. Aku belum pernah melihat orang yang begitu ceroboh. Apakah dia sudah gila? Atau dia sengaja ingin mengolok-olok sekte 10.000 binatangku? Tetua Yusha gemetar karena marah, menunjuk David. "Bocah nakal, beraninya kau menghina sekte 10.000 binatangku seperti ini. Formasi jiwa binatang ini adalah teknik rahasia sekte kami, beraninya kau meremehkannya."
Kalau kau punya kemampuan, hancurkan dulu formasi ini sebelum kau bicara besar. Bahkan pemimpin sekte Rift Heaven Sect sedikit mengernyit, merasa kata-kata David agak terlalu lancang. Penatua Xiong Tuo menyipitkan matanya lebih lagi, tampaknya tengah menilai kembali pemuda itu. Mendengar ini, David mendesah pelan, tampak agak tak berdaya. Baiklah, karena kau bersikeras. Tanpa sepatah kata pun, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ada yang marah, ada yang meremehkan, ada yang penasaran. Dia melangkah maju, sosoknya seringan hantu, dan melayang ke dalam Three Talents Beast Soul Array yang terkenal itu. Sudah dimulai. Dia ada di dalam. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kau telah mempermalukan dirimu sendiri. Ketika 3 murid inti dalam formasi melihat David memasuki formasi, meskipun mereka juga merasa bahwa orang ini sombong, mereka tidak berani lalai dan segera mengerahkan kekuatan penuh mereka. Hantu kera iblis raksasa itu meraung dan melontarkan pukulan yang kekuatannya dapat menghancurkan gunung dan membelah batu. Hantu macan tutul angin pembelah berubah menjadi seberkas cahaya. Cakarnya yang tajam merobek udara saat ia membidik langsung ke tenggorokan David. Bayangan badak Xuan Jiayang. Ilusif memancarkan penghalang setebal gunung, menghalangi jalan mundur David. Kekuatan gabungan dari 3 jiwa binatang itu menggemparkan dunia, dan semua pengikut di bawah altar merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Akan tetapi, dihadapkan dengan pengepungan yang bahkan dapat membuat seorang kultivator dewa surgawi tingkat 5 menjadi pucat, David hanya berdiri diam, tanpa menghunus pedang pembunuh naganya. Tepat saat serangan ganas itu hendak terjadi, David mulai bergerak.